السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui hak-hak beliau, apa yang perlu kita lakukan untuk memenuhi hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita ikuti, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai bentuk untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia, di mana kita telah mempelajari bersama poin yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita telah mempelajari tentang syahadatu an la ilaha illallah, dan ditakkid lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la syarikalah. Poin berikutnya, sebagaimana yang dituliskan dan dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa yang bersaksi, ma'tuf ala ma sabaq, terikat dengan yang sebelumnya. Dan siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah tabaraka wa taala. Jadi persaksian yang kedua setelah kita mempersaksikan yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, persaksian berikutnya adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadun huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Beliau adalah Muhammad
anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Al-Qurashi, beliau berasal dari suku Quraisy. Al-Hashimi, keturunan Hashim. Khatamun Nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Penutup para nabi dan rasul. Ini penting untuk kita kemudian tekankan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti sepeninggal beliau sekian banyak orang yang kemudian mengaku sebagai nabi, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun." Sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku 30 para pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Mereka semua mendakwahkan bahwa mereka adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya aku adalah nabi yang paling terakhir. Aku adalah penutup para nabi, dan tidak akan ada nabi lagi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita yakini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun, bagaimanapun kedudukannya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui perantara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada mereka kadzabun. Mereka adalah para pendusta. Mereka adalah para pendusta, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Akan ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 30 pendusta. Dustanya diukur melalui pengakuan mereka. Kulluhum yaz'umu annahum nabi. Mereka semua mengaku bahwa mereka adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, abduhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita, adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau kemudian ada yang menjadikan beliau sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa syarikan ma'allah. Beliau bukanlah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mendudukkan kedudukan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberikan sebagian dari sifat-sifat rububiyah, begitupun dari sifat-sifat uluhiyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekhususan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, fima yakhtassu bihi, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya Allah tabaraka wa taala, begitupun dari segi uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa rasuluhu, dan beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ay al-mab'utsu bima uhiya ilaih,
Beliau adalah hamba yang diutus dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Falaisa kadziban 'ala Allah. Ketika kita mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu juga kita harus meyakini, kita harus mengakui bahwa segala apa yang beliau bawa yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Semua merupakan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak ada yang beliau ucapkan yang keluar dari hawa nafsu beliau, melainkan itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Falaisa kadziban 'ala Allah, maka beliau tidaklah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam abdun marbubun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang memiliki Rabb, yang memiliki Tuhan, yang memiliki Rabb sebagaimana kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jami'u khasa'isil bashariyah talhaquhu ma'ada syai'an wahidan. Semua kekhususan-kekhususan kita sebagai manusia juga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya satu perkara. Semua kekhususan-kekhususan al-bashariyah kita sebagai manusia itu juga ada pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu perkara, wa huwa ma ya'udu ila asafilil akhlaq fa huwa ma'sumun minhu. Beliau terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk. Beliau terjaga dari dosa-dosa besar. Ini yang membedakan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita semua. Beliau ma'sum. Ma'sum artinya beliau terjaga dari akhlak-akhlak yang tercela dan beliau terjaga dari dosa-dosa besar. Terjaga dari akhlak-akhlak yang tercela dan terjaga dari dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan kepada kita bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min khasa'isi ar-rububiyyah syai'un. Tidak ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam kekhususan rububiyah baginya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, sampaikan kepada mereka, la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Aku tidak memiliki bagi diriku sendiri manfaat, begitupun mudarat, illa ma syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa memberikan manfaat bagi diriku sendiri. Aku tidak bisa menolak mudarat bagi diriku sendiri. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Menekankan kepada kita semua bahwa rububiyah hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan manfaat kepada kita tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan mudarat, menolak mudarat atas kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak mampu melakukan hal tersebut. Wa qala ta'ala, begitupun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu,
Inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian, tidak bisa mendatangkan kepada kalian mudarat, mengangkat mudarat tersebut, wala rasyada, dan tidak bisa memberikan kepada kalian kebaikan. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat memperoleh tempat perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Penekanan yang datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada hamba yang mulia, kepada hamba yang paling mulia, untuk menjelaskan kepada umatnya, untuk menjelaskan kepada kita siapa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dan siapa hakikatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memberikan hak yang sesuai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemudian kita mengangkat dan memberikan kekhususan-kekhususan atau sebagian dari kekhususan rububiyah, begitupun sebagian dari kekhususan uluhiyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa basharun mithluna, kata Syekh rahimahullahu taala, beliau adalah manusia sama dengan kita. Beliau adalah manusia sama dengan kita. Illa annahu yuha ilaih, kecuali yang membedakan adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan perkara yang penting ini, agar tidak ada di antara manusia yang kemudian mempertuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hujjah kepada semua manusia dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya, bahwa kedudukan beliau adalah hamba Allah, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Tuhan yang kemudian kita sejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada manusia, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia sama dengan kalian. Artinya kalau kalian adalah hamba, aku juga adalah hamba. Hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau beliau adalah seorang hamba yang menyembah, maka tidak layak untuk disembah. Tidak layak untuk disembah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan beliau di tengah-tengah manusia, yang membedakan antara beliau dengan manusia yang lainnya. Yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Yang diberikan wahyu kepadaku. Wahyu yang mana? Yang menjelaskan bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Sembahan yang esa. Yang menjelaskan, menerangkan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala, dan siapapun yang mengatakan perkataan ini, innar Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhillun, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan. Ada yang mengatakan seperti ini. Lil asaf, mereka termasuk saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhillun,
Di antara bentuk kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak memiliki bayangan sebagaimana kita memiliki bayangan. Memiliki bayangan. Aw anna nurahu yudfi'u dhillahu idza masya fi syams. Atau cahaya yang beliau miliki, yudfi'u dhillahu, menghapuskan bayangan beliau idza masya fi syams, jika beliau berjalan di bawah terik matahari. Beliau memiliki cahaya, dan cahaya tersebut membuat atau menghapuskan bayangan beliau ketika beliau berjalan di bawah terik-terik matahari. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, fakulluhu kadzibun batil. Semua keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang dusta, keyakinan yang batil berdasarkan nas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika beliau berkata, kuntu amuddu rijlayya baina yadayhi. Suatu ketika aku pernah menjulurkan kedua kakiku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjulurkan kedua kakinya di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tadiru, itu adalah udzur bagi beliau. Kenapa? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bi annal buyuta laysa fiha masabih. Karena di dalam kamar beliau, selain kamarnya adalah kamar yang sempit, kamarnya tidak ada lampunya, tidak ada yang menerangi, gelap kondisinya. Maka pada saat itu terkadang Aisyah radhiyallahu taala anha tamuddu rijlai ala yadayhi, tamuddu rijlaiha ala yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjulurkan kedua kakinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu nur, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh cahaya atau memiliki cahaya, lam ta'tadir radhiyallahu anha, maka tidak perlu Aisyah radhiyallahu taala anha meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mudah melihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya tempatnya gelap. Di kamarnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya tercinta, ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada lampunya. Beliau tidak membawa cahaya. Beliau tidak membawa cahaya. Andai kata beliau membawa cahaya atau didampingi oleh cahaya, maka tidak perlu ibunda kita tercinta meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terkadang beliau menjulurkan kedua kakinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahul gulu, akan tetapi Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan walakinnahul gulu, akan tetapi inilah yang merupakan bentuk berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi afsada ad-din wad dunya, yang bisa merusak agama, bahkan bisa merusak dunia, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal gulu, di antara bentuk berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dituliskan di dalam qasidah yang kita tahu, yang kita kenal sebagai Al-Burdah, Qasidatul Burdah. Ini sering dilantunkan oleh banyak dari saudara-saudara kita. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dituliskan oleh Al-Busiri.
Dan ini diakui sebagai salawat. Dan ini masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara kalimatnya yang menunjukkan berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menuliskan Al-Busiri menuliskan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludhu bihi, tidak ada tempat bagiku untuk berlindung, siwaka, kecuali kepadamu, inda hululil hadithil amami, ketika musibah besar datang menimpaku. Gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita diminta untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya baru kalimat ini dia sudah menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi. Jika engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meraih tanganku yaumal ma'adi yadi, pada hari al-ma'ad, pada hari kiamat, jika engkau wahai Muhammad tidak meraih tanganku pada hari kiamat, fadlan wa illa fakul ya dhallatal qadami, sebagai bentuk kemuliaan atasku, fadlan sebagai bentuk kemuliaan, wa illa fakul ya dhallatal qadami, maka tergelincirlah kakiku, artinya celakalah aku. Lihat bagaimana gulunya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tangannya tidak diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka itu merupakan kecelakaan baginya. Fa inna min judika dunya wa darrataha. Gulu. Sesungguhnya di antara bentuk kedermawanan yang engkau miliki adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Artinya dia mengatakan di sini Nabi menguasai dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan di antara ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut perkataan Al-Busiri di sini adalah ilmal lauhi wal qalam, adalah mengetahui tentang segala yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam. Wal iyadzu billah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun, hatta al-malaikah, sampai malaikat tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka berkata qala Ibnu Rajab wa ghairuhu, Ibnu Rajab rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan apa yang dituliskan oleh Al-Busiri di sini, innahu lam yatruk lillahi syai'an ma damatid dunya wal akhirah min judir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Busiri tidak menyisahkan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala selama dunia dan akhirat adalah bagian dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala berdasarkan apa yang dituliskan, wa nashhadu anna man yaqulu hadza, kami bersaksi, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, siapapun yang mengatakan perkataan ini, siapapun yang mengatakan perkataan ini atau yang serupa dengan perkataan ini, ma syahida anna Muhammadan Abdullah
Sungguh dia tidaklah pernah bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisannya pernah mengakui, pernah mengikrarkan bahwa dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu anna man yaqulu hadza ma syahida anna Muhammadan rasulullah. Meskipun lisannya pernah mengucapkan syahadat tersebut. Kami bersaksi, kata Asy-Syaikh, bahwa siapa yang mengatakan perkataan tersebut, kami bersaksi bahwa mereka tidak pernah mempersaksikan lisannya, hatinya, amalannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bal syahida anna Muhammadan fawqallah. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajatnya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasilu bihimul ghulu ila hadzal had? Hadis sigatut ta'ajjub. Perkataan yang menunjukkan beliau sangat heran dengan kondisi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai kepada derajat seperti ini, sikap atau sifat gulu yang mereka lakukan. Wa hadzal gulu, bahkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat gulu berlebih-lebihan yang mereka lakukan ini fauqa guluwin nasara alladzina qalu, bahkan lebih besar, lebih bahaya daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sikap berlebih-lebihan, keyakinan yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Alladzina qalu, di mana mereka mengatakan, meyakini innal masiha ibnullah. Sesungguhnya Al-Masih, sesungguhnya Isa alaihi salam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka meyakini, mereka mengatakan innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari tiga. Satu dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Mereka ahlul gulu, orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya Al-Busiri, qalu fawqa dzalik, mengatakan yang lebih besar, yang lebih bahaya dibandingkan perkataannya orang-orang Nasrani. Qalu innallaha yaqul, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Ini hadis yang sahih. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Siapa yang mengingatku, siapa yang menyebut-nyebutku, siapa yang berzikir, mengingatku di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kelompok, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi mala'in khairin min, maka aku akan menyebut-nyebutnya, aku akan as-sana'u alaihi, memuji-mujinya di tengah-tengah hamba-hambaku yang lebih baik daripada yang dia sebutkan. Wa ana ma'a 'abdi idza dzakarani, dan aku bersama dengan hambaku apabila hambaku berzikir atau menyebut-nyebutku. Mereka ahlul gulu, ahlul bid'ah mengatakan, menambahkan dari hadis yang mulia ini, mereka menambahkan war rasulu ma'ana idza dzakarna. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami, bersama dengan kita ketika kita menyebut-nyebut nama beliau.
Walihada, oleh karenanya kita dapati, kita temukan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kana ulaikal gulat, mereka ahlul bid'ah yang melakukan gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Maulid, pada malam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza talat tali al-muharrif, apabila pemimpin di antara mereka membaca, di antara kalimat yang mereka baca ada kalimat al-Mustafa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Qamu jami'an qiyama rajulin wahid. Maka serta-merta mereka secara serentak berdiri. Ketika pemimpinnya mengucapkan kalimat al-Mustafa, semuanya serentak berdiri. Kenapa mereka serentak berdiri? Yaqulun, mereka mengatakan, li'anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadara majlisana binafsihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hadir di majlis kami, hadir di majlis kita, kata mereka, binafsihi, dengan jiwanya, dengan raganya. Fakunna ijlalan lahu, maka kami berdiri dalam rangka memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana sifat gulu yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan disifati oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala lebih besar, lebih bahaya dibandingkan gulu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau kemudian melanjutkan, was-sahabatu radhiyallahu anhum ashaddu ijlalan minhum wa minna. Siapa yang lebih memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi pemuliaannya sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Apakah kita berani mengaku bahwa kita lebih memuliakan beliau dibandingkan sahabat-sahabat beliau, dibandingkan istri-istri beliau? Tidak ada yang berani mengaku. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sepakat bahwa manusia generasi pertama umat muslim, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang paling memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita, bukan mereka, orang-orang yang melakukan gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika, padahal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala alaihimur rasul, apabila diceritakan di dalam banyak riwayat hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah mereka, masuk di tengah-tengah majlis mereka, padahal kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu wa huwa hayyun yukallimuhum, hidup, semua sepakat beliau masih hidup, beliau berbicara kepada semua sahabatnya, mengucapkan salam kepada semua sahabatnya, bukan khayalan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang meyakini bahwa ketika melakukan acara-acara yang mereka lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di acara tersebut. Siapa yang menyaksikan? Hanya mungkin 1-2 orang yang mengaku menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di majlis tersebut. Kebanyakannya tidak ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan pun perlu kita pertanyakan. Di hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meragukan. Beliau hidup, semua menyaksikan bahwa beliau mengucapkan salam. Apa yang mereka lakukan? La yakumuna lahu.
Tidak ada di antara sahabat yang kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke majelisnya, langsung tiba-tiba mereka berdiri semua. Tidak ada yang melakukan seperti itu. Kita mau mengatakan bahwa mereka tidak memuliakan Nabi? Ada yang berani mengatakan karena mereka tidak berdiri, artinya mereka tidak memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Mereka adalah manusia-manusia yang paling memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dari kemuliaan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berlaku adil. Dalam hal ini berlaku adil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan beliau sebagaimana mestinya. Tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau dan tidak boleh meremehkan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula, adapun mereka, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, idza takhayyalu, apabila mereka berkhayal, menghayalkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah majlis-majlis maulid yang mereka lakukan, au ja'ahum syabahun, atau mungkin datang di tengah-tengah mereka yang mereka saksikan yang menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pandangan mereka. Pandangan mereka, ada yang datang dan itu mengaku Nabi, menyerupai Nabi menurut pandangan mereka. In kanu yushahiduna syai'an fanzur kaifa balagat bihim uquluhum ila hadzal had. Ya. Betul, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna asy-syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan, iblis, bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya takhayal, mereka berkhayal Nabi hadir di majlisnya, atau ada yang kemudian karena bersekutu dengan syaitan menyerupai, berusaha untuk mengelabui manusia, datang ke majlis mereka, kemudian diakui sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, fanzur kaifa balagat bihim uquluhum ila hadzal had. Lihatlah, sampai seperti ini gulu yang mereka lakukan. Sampai seperti ini tertutupnya akal sehat yang mereka miliki ketika mereka berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha bersikap ilmiah ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi pada perkara-perkara yang seperti ini tidak ada ilmiahnya sama sekali. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Percaya pada hal-hal yang sifatnya khurafat. Sifatnya khurafat, apalagi selain khurafat. Kalau yang seperti ini menyelisihi dalil, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manzilah, pada kedudukan melebihi kedudukan beliau yang semestinya. Tidak ada yang membenarkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala seringkali memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala, dan jelaskan siapa engkau kepada mereka, wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia sama dengan kalian. Yang membedakan adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu adalah wahyu tentang la ilaha illallah. Wahyu yang menyelisihi apa yang mereka yakini. Tidak ada ilah yang berhak untuk kita berikan sifat uluhiyah, sifat rububiyah kepadanya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sedikit melanjutkan materi, baru kita melaksanakan salat Isya. Hadza sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, fahaula, mereka, ma syahidu anna Muhammadan abdullahi wa rasul, pada hakikatnya tidaklah mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa haula'il muharrifuna masakin, mereka adalah saudara-saudara kita masakin, orang-orang yang malang, orang-orang yang kasihan. In nazarna ilaihim bi'ainil qadar, ketika kita melihat mereka menggunakan pandangan takdir, fanarikku lahum, maka kita merasa kasihan, merasa ibah kepada mereka atas apa yang mereka lakukan, atas kekeliruan, atas bid'ah yang mereka lakukan. Wa nas'alullaha lahumus salama wal afiyah, dan kita memohonkan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang benar. Wa in nazarna, adapun ketika kita memandang kepada mereka bi'aini syar'a, menggunakan pandangan syariat, melihat dari kacamata syariat, fa innana yajibu an nunabidhahum bil hujjah, maka kewajiban kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghentikan mereka, untuk mendakwahkan kepada mereka dengan hujjah yang benar. Dengan hujjah yang benar yang datangnya melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan hatta ya'udu ila siratil mustaqim, agar mereka semua kembali kepada jalan yang lurus, kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah yang mereka lakukan. Di antara bid'ah yang paling besar adalah al-gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ubudiyatan lillah, orang yang paling kuat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhsyahum lillah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara sahabatnya, kita mendengarkan kisah 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah atau sering mungkin kita dengarkan. Ada di antara mereka yang tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah. Menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang tidak mau tidur di malam hari karena ingin qiyamul lail sepanjang malam. Sahabat yang ketiga, setiap hari dia ingin berpuasa, tidak mau berbuka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhsyahum lillah wa atqahum lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, jadikanlah beliau sebagai sosok panutan. Tidak bisa ada di antara hamba-hamba Allah yang lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, melebihi takutnya, melebihi takwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, qama yusalli hatta tawarramat. Di riwayat yang lain hatta tatafattarat qadamah. Beliau bangun, artinya beliau tidur terlebih dahulu. Bangun melaksanakan qiyamul lail hatta tawarramat atau hatta tatafattarat, sampai kaki beliau pecah-pecah. Disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima taf'alu dzalika ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan sampai seperti itu ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita tercinta, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Afala akuna 'abdan syakura?" Salahkah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, hadza tahqiqul ibadatil azim. Ini realisasi ibadah yang sangat agung yang dipraktikkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Padahal beliau sudah dijanjikan diampunkan dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi beliau menunjukkan bahwa beliau adalah hambanya Allah. Bahkan beliau adalah hamba yang paling kuat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita beliau adalah hambanya Allah. Tidak boleh al-abid kita jadikan sebagai ma'bud. Yang menyembah kita jadikan sebagai yang disembah. Amma risalah, adapun ar-risalah, kerasulan, fahuwa rasulun arsalahu Allah azza wa jal bi'a'zami syari'atin ila jami'il khalq. Maka beliau adalah utusan. Beliau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus dengan syariat yang paling agung kepada semua manusia. Faballaghaha ghayatal balagh. Di antara keyakinan yang harus kita yakini, yang wajib untuk kita yakini terhadap risalah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballaghaha ghayatal balagh. Sudah sempurna menyampaikan semua risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu, tidak kurang, tidak ada yang perlu untuk kita tambahkan.
Dan yang menjelaskan lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu basyarun misluna, bahwa beliau adalah manusia sama dengan kita, ma'a annahu udhiya wa qutil. Di dalam kehidupan beliau, pada saat beliau berdakwah, beliau disakiti, beliau diperangi oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh kerabatnya sendiri, paman-pamannya sendiri. Paman-pamannya sendiri. Hatta innahum ja'u bisalal jazur wa huwa sajidun indal Ka'bah wa wada'uhu ala dhahri. Sampai-sampai ada di antara mereka datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di dekat Ka'bah, di hadapan Ka'bah, ada di antara mereka datang membawa kotoran unta. Membawa kotoran unta. Wa wada'uhu ala dhahri. Kotoran tersebut diletakkan di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beliau disakiti, beliau diperangi. Kullu dzalika karahiyatan lahu wa lima jaa'a bihi. Semua itu karena kebencian mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa. Wa ma'a dzalika sabar. Tapi beliau tetap bersabar. Tetap bersabar atas ujian yang menimpa beliau. Yulkunal adha wal antan wal akdhar ala atabati babi. Yang lain melakukan, mereka melemparkan kotoran di pintu beliau, di hadapan pintu beliau, pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadzal nabiyul karim, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ini merupakan imtihan min Allah azza wa jalla, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika memberikan ujian kepada beliau? Li ajli ayyatabayyana sabruhu wa fadluhu, agar nampak jelas kepada kita semua bagaimana kesabaran beliau, bagaimana keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, sehingga kemudian beliau yakhruju wa yaqul, mengatakan kepada orang-orang yang melemparkan kotoran di depan pintu beliau, ayyu juwarin hadha ya bani Abdi Manaf. Orang-orang Quraisy dikenal sebagai kaum yang memiliki sifat al-karam, memuliakan sesama mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika apa yang mereka lakukan, melemparkan kotoran di pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan kepada mereka, ayyu juwarin hadza ya bani Abdi Manaf. Sikap bertetangga seperti apakah ini, wahai Bani Abdi Manaf? Kalian dikenal sebagai kaum yang memiliki sifat al-karam. Seperti inikah kalian memperlakukan tetangga kalian? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama sekali sifat uluhiyah, sifat rububiyah. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebagian dari sifat-sifat rububiyah, maka yang seperti ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabara sallallahu alaihi wasallam hatta fataha Allahu alaihi. Maka beliau bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pertolongannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anzara ummal qura, beliau memberikan peringatan kepada penduduk Mekah, wa man haulaha, dan siapa yang berada di sekeliling Mekah. Thumma innahu hamala hadhihi syari'ah, dan beliau membawa syariat yang mulia ini, dan orang-orang setelahnya yang membawa syariat yang mulia ini, asyaddun nasi amanatan,
yang dikenal sebagai manusia yang paling amanah, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwahum 'alal ittiba', orang yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa addauha ilal ummati naqiyatan salimatan, mereka melaksanakan amanat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada generasi tabi'in. Tidak ada sama sekali yang ditambah dan dikurangi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqiyah, murni, tidak ada tambahan sama sekali, yang menunjukkan kepada keselamatan. Walillahil hamd. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada generasi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan generasi tersebut, yang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh generasi-generasi tersebut, sehingga kita yang datang belakangan bisa mengikuti mereka, agar kemudian kita juga termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk generasi yang mengikuti generasi terbaik umat ini, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan biiznillah taala. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hakikat cinta yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.